Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar bersama kembali melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun materi yang akan kita bahas kesempatan pagi hari ini yaitu kelas 10 ya, bab 3. Sebelum kita memasuki dalam materi pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu mengenai tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai tentang ketentuan undang-undangnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu indahnya, baik alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya sangat berlimpah sekali. Ya, kita lihat apa itu yang disebut dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar yang terdapat dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri khas Nusantara. Maksudnya bagaimana? Negara Indonesia itu dari Sabang sampai ke Merauke itu terdiri dari berbagai macam pulau-pulau. Sangat banyak sekali pulau-pulau di negara Indonesia. Salah satunya yang sangat harus kita ketahui adalah 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Sumatera, yang kedua adalah Pulau Jawa, yang ketiga Kalimantan, yang keempat Sulawesi dan Irian Jaya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sebuah wilayah negara merupakan daerah atau sebuah lingkungan yang menunjukkan batas. Jadi wilayah itu adalah bagian yang dibatasi. Kalau sebuah bagian wilayah tidak ada batas berarti bukanlah sebuah wilayah. Kenapa bukanlah sebuah wilayah? Karena dalam merupakan sebuah hamparan yang tidak tahu batas ujungnya. Nah, dari batas tersebut, suatu negara di mana di dalam sebuah wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaannya. Nah, kekuasaan itu bisa dilaksanakan atau kekuasaan itu berlaku di dalam sebuah wilayah saja. Contohnya saja, kalau kita lihat perundang-undangan lah contohnya ya. Kalau perundang-undangan itu hanya berlaku untuk di Indonesia. Belum tentu undang-undang yang kita punya itu berlaku di Malaysia. Kenapa? Karena adanya sebuah batas wilayah. Ya, jadi adanya batas wilayah juga merupakan salah satu lingkungan di mana sebuah undang-undang itu bisa dilaksanakan. Kemudian menjadi tempat berlindung bagi masyarakat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir serta menyelenggarakan pemerintahannya. Jadi pemerintah juga akan berjalan berdasarkan dari sebuah batas wilayah. Nah, ini dia profil negara Republik Indonesia. Negara Indonesia itu ternyata sangat kaya sekali. Negara Indonesia itu sangat beragam-ragam sukunya. Jadi berbanggalah kita menjadi warga negara Indonesia. Salah satunya mungkin total luas wilayah ya yang berkisaran sampai 5.192 juta meter persegi. Adanya luas daratan yang bisa kita lihat bahwasanya luas daratan kita adalah 2020 juta kilometer persegi. Nah, itu adalah dari segi daratannya saja. Baik dari segi daratan bisa kita lihat juga dari mana terbentangnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari bujur barat sampai ke bujur timur. Sampai lintang selatan juga seperti itu. Terletak pulau-pulau yang terdiri tadi dari berbagai macam pulau yang kurang lebih mungkin sampai 17.508 pulau yang ada di negara Indonesia. Begitu kayanya negara Indonesia. Kemudian kita lanjut ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Bagaimana sih ruang lingkup negara Indonesia?
ruang lingkup negara Indonesia yang pertama kita lihat dari wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya. Nah, jadi sebuah wilayah dan daratan itu tergantung atau terikut sertakan kepada tanah yang ada di dalamnya. Bukan berarti kita tinggal di atas sebuah daratan tapi bawahnya tidak. Seperti kita tinggal di kapal kalau kita ibaratkan. Kita punya kapal tapi belum tentu perairan yang ada di bawahnya itu milik kita. Tapi kalau kita adanya di dalam sebuah daratan, itu dari mulai daratan yang kita punya, tempat tinggal kita punya, sampai ke bawah itu adalah milik kita. Bisa kita lihat, definisikan bahwasanya wilayah negara atau wilayah daratan, bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan, termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan tapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan, berarti kalau kita tinggal di atasnya berarti otomatis yang ada di bawahnya juga adalah merupakan bagian dari milik kita. Sama hanya kita tinggal di pulau Sumatera misalkan. Pulau Sumatera, daratan Pulau Sumatera sampai ke bagian dalam tanahnya itu adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya sebuah wilayah perairan. Nah, Indonesia itu banyak tadi sudah kita sampaikan dari awal, dari daratnya, dari perairannya. Nanti kita juga bahas dari segi udaranya, nanti adalah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perairan Indonesia, ya, perairan atau disebut juga dengan perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Ya, dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah Nagarajo. Kemudian ada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Nah, kita lihat bagaimana sih perairan Indonesia. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa perairan Indonesia. Perairan Indonesia adalah laut teritorial. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pendalamannya. Nah, teritorial tadi sudah kita bahas di awal tadi, bahwasanya teritorial adalah batas, ya, dari batas-batas sebuah perairan. Kemudian dalam suatu makalahnya, ya, dalam makalah Hasim Jalal menyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan atau Nusantara, dan yang ketiga adalah laut teritorial atau laut wilayah di luar perairan Nusantara. Nah, itu adalah salah satu bentuk wilayah perairan di negara Republik Indonesia. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adanya wilayah dasar laut dan tanah di dalamnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Nah, contohnya awal tadi juga sudah saya contohkan bahwasanya kalau kita tinggal di sebuah kapal belum tentu laut atau air ataupun di dalamnya itu adalah merupakan milik kita. Yang merupakan milik kita adalah hanya kapalnya. Tetapi kalau di dalam sebuah perairan, wilayah sebuah perairan, baik itu perairan di lautan sana, ya, di negara Republik Indonesia, intinya masih di dalam Kesatuan Republik Indonesia, airnya kemudian sampai ke bawah dasarnya, sampai ke isi di dalam laut itu adalah milik negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi baik yang ada di dalam, misalkan di dalam perairan itu, di dalam dasar laut itu adanya terumbu karang, adanya ikan mungkin, terus kemudian berbagai macam hasil alamnya lah yang terdapat di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perairan. Ya, misalkan wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah. Nah, tanah dasar laut itu juga merupakan wilayah dasar dari Republik Indonesia. Perairan juga berarti negara memiliki kedaulatan. Kedaulatan yang bagaimana? Berhak negara Indonesia berhak untuk melindungi ataupun mengambil kekayaan alam tersebut yang jelas. Intinya bahwasanya apapun yang ada di dalam perairan itu adalah milik negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian wilayah ruang udara. Nah, jangan kalian kira bahwasanya udara itu tidak memiliki batas. Sama halnya dengan yang di daratan, sama halnya dengan yang di perairan, sama halnya dengan yang ada di dasar laut. Di udara juga merupakan bagian wilayah negara kesatuan yang memiliki ruang lingkupnya juga. Ada batasnya juga. Apa sih itu yang disebut dengan ruang udara? Ruang udara adalah merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara. Nah, maksudnya bagaimana? Di dalam lautan tadi kita sudah bahas dari Sabang sampai ke Merauke bahwasanya adanya batas laut, adanya batas darat. Di dalam udara juga ada batasnya. Ya, ada batasnya di dalam udara tersebut. Yang ada di permukaan misalnya, karena udara itu adanya di permukaan. Kalau di bawah berarti nanti adanya perairan. Ya. Jadi di bagian atas juga udara juga mempunyai batas. Ya, yang sudah dijelaskan bahwasanya bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Jadi bukan saja mentang-mentang nanti kita hidup di atas daratan kemudian di perairan tidak berhak kita menghirup udara di sana, tidak. Tapi sama dalam konteks Kesatuan Republik Indonesia, teritorial Indonesia itu adalah merupakan milik Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat tadi bahwasanya tidak hanya bagian alamnya, tidak hanya bagian perairannya, daratannya, udara. Kita lihat nih, ini adalah salah satu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari utara sampai selatan, timur sampai ke barat, mulai dari lintang utaranya sampai lintang selatan. Nah, sangat kaya sekali. Tadi dari awal juga saya sudah sampaikan bahwasanya negara Indonesia sangat kaya sekali, baik sumber daya alamnya, bahkan waktunya. Indonesia juga terbagi atas menjadi 3 waktu. Ya, ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur. Ya, kita lanjut. Batas wilayah negara Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ruang lingkupnya, bahwasanya ruang lingkup negara Indonesia ada daratan, ada perairan, ada udara. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mengenai tentang wilayah daratan. Wilayah daratan adalah daerah atau permukiman ya yang ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bersama-sama. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Itu bagian untuk wilayah daratan. Jadi untuk teritorialnya bisa disepakati oleh 2 negara. Di manakah letaknya? Seperti apa batas-batasnya? Kalau di daratan mungkin biasanya menggunakan tapal batas yang disepakati oleh 2 negara. Atau bisa juga jadi dengan pegunungan. Atau bisa juga dilakukan dengan perbatasan melalui hutan, kemudian sungai. Nah, ini yang sering kita lihat di daerah-daerah di dekat sekitaran kita. Banyak daerah yang menggunakan perbatasan mungkin sungai yang lebih mudahnya ya. Tapi ada sebagian besar juga di wilayah-wilayah kita menggunakan tapal batas yang disepakati secara bersama dengan membuat sebuah patok perbatasan. Itu untuk wilayah darat. Kemudian contohnya apa? Nah, ini contohnya. Contoh yang paling populer yang harus kita ketahui salah satunya adalah perjanjian antara Indonesia dengan Australia. Di mana? Nah, ini dia. Yang terdapat di bagian Papua. Bahwasanya di dalam perjanjian tersebut adanya Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Februari 1973. Batas wilayah tersebut berada di Pulau Papua yang membagi 2 Pulau Papua menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat menjadi kedaulatan negara Indonesia dan bagian timur menjadi wilayah Papua Nugini atau negara tersendiri. Nah, itu salah satu contohnya. Kita lanjut di wilayah perairan. Nah, tadi sudah kita bahas singgung sedikit mengenai tentang perairan. Di dalam perairan ini, lautan atau perairan teritorial merupakan bagian wilayah dari sebuah
negara. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tetapi dalam perairan ini juga mempunyai batas-batas tersendiri, mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri. Salah satu ketentuannya adalah batas zona ekonomi eksklusif atau sering kita sebut dengan ZEE. Kemudian batas laut teritorial. Kemudian ada batas zona bersebelahan dan yang terakhir adanya batas landas benua. Ya, batas landas benua nanti ini berbatasan antara satu benua dengan benua yang lain. Nanti ketentuannya kita lihat bersama. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu apa itu yang disebut dengan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah laut dari sebuah negara yang berbatasan langsung mulai dari bibir pantai sampai ke tengah laut yang kira-kira jaraknya sampai 200 mil. Nah, di dalam zona ekonomi eksklusif ini adalah merupakan sebuah wilayah kedaulatan. Apa yang dimaksud dengan wilayah kedaulatan tadi? Bahwasanya dari ujung bibir pantai sampai ke 200 mil ke dalam laut itu adalah milik sebuah negara. Yang mana di dalam zona ekonomi eksklusif ini negara-negara lain tidak bisa mengambil kekayaan alam yang ada di dalamnya. Sering kita lihat nih di kehidupan kita bahwasanya untuk zona ekonomi eksklusif ini nelayan-nelayan dari luar negeri banyak yang masuk ke wilayah perairan Indonesia kemudian ditangkap karena ini adalah merupakan bagian ZEE atau zona ekonomi eksklusif yang mana kekayaan alam di dalamnya masih tetap milik kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu untuk zona ekonomi eksklusif. Kemudian yang kedua, batas teritorial. Batas teritorial adalah tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai. Nah, yang dimaksud dengan garis teritorial adalah apa? Garis di mana sebuah batas sebuah wilayah 12 mil dari bibir pantai, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah zona bersebelahan. Nah, ini yang tadi kita bahas bahwasanya zona bersebelahan ini merupakan batas zona bersebelahan adalah sejauh 12 mil dari laut. Jadi pembagian langsung di antara setiap bibir pantai. Nah, kalau memang tidak sampai, bagaimana? Yang penting sudah mencapai 12 mil itu adalah negara kesatuan. Ya, sudah memiliki negara kesatuan. Kita lanjut. Kemudian yang terakhir, yang D, batas landas benua. Batas landas benua yaitu sejauh lebih dari 200 mil. Kita tarik lagi tadi dari batas zona ekonomi eksklusif atau dari batas teritorial, masuk lagi ke dalam, ya. Dalam wilayah tersebut adalah batas dari antar benua, misalkan benua Asia dengan benua Eropa misalkan, atau benua Australia, itu adalah menggunakan batas zona landas benua, jadi antar benua. Tidak sama dengan kaitannya dengan penggunaan batas-batas teritorial ataupun batas zona ekonomi eksklusif. Nah, ini kira-kira gambaran yang sudah tadi kita sebutkan. Adanya 12 mil dari bibir pantai, terus kemudian ada 200 mil untuk batas zona ekonomi eksklusif sampai ke laut lepas, ya. Ini kira-kira gambarnya, mau nanti bisa diperhatikan dengan sebaik mungkin. Itu untuk wilayah perairan. Nah, kita sekarang berbicara mengenai tentang batas antar benua tadi, ya. Penentuan batas wilayah jika mereka saling berhadapan, jika mereka saling bersebelahan dengan batas negara lain, yaitu dengan antar benua tadi, yaitu dengan jarak 12 mil. Kemudian kita berpindah lagi ke udara. Ya, tadi daratan sudah, perairan sudah, sekarang kita pindah ke udara. Wilayah udara meliputi daerah yang berada di atas. Jadi udara adanya di atas, ya. Karena meliputi berbagai ruang lingkup yang ada di atas, ya, baik di atas laut, baik di atas daratan. Itu yang disebut dengan wilayah udara. Nah, kita lihat dari batas wilayah udara ada beberapa teori. Salah satu teori udara bebas. Apa sih yang disebut dengan teori udara bebas? Yaitu kebebasan tanpa batas. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia di dalam garis teritorial bangsa Indonesia itu tetap bebas menggunakan udara yang ada di wilayah negara kesatuan Indonesia. Bukan berarti seperti tadi kita
kalau ada antar pulau, bahwa saja kalau kita pindah pulau kita harus menghirup udara yang ada di pulau tersebut dan harus minta izin. Tidak, dikarenakan udara itu ada di atas daratan, berarti itu masih milik Kesatuan Republik Indonesia, juga masih milik bersama. Kemudian yang kedua, kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong. Maksudnya dari negara kolong adalah kebebasan dari negara kita. Kalau kita tinggal di sebuah negara, itu memang bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap aja kita bebas untuk menghirup udara. Kemudian yang ketiga, kebebasan udara dengan penetapan wilayah bagi negara kolong untuk melakukan haknya. Kemudian teori yang kedua, teori kedaulatan negara. Negara kolong berdaulat atas ruang udara dibatasi pada ketinggian tertentu. Nah, tadi makanya sudah saya sampaikan bahwasanya di laut saja ada batasnya. Ternyata di udara juga ada batasnya. Batas paling tinggi berapa itu adalah milik negara kesatuan. Ya. Kemudian di dalam batas ambang tersebut, kedaulatan dibatasi oleh hak lintas damai pesawat negara asing. Jadi kalau sudah ada batas ketinggian tersebut, boleh pesawat itu lewat, tapi dalam batas yang ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Sama halnya sih sebenarnya, kalau di laut kita menggunakan batas landas, di udara juga kita mempunyai batas. Ini berdasarkan konvensi yang ada di Chicago pada tahun 1944. Nah, ini kira-kira yang sudah kita gambarkan tadi. Di wilayah lautnya bagaimana, di wilayah negara kesatuannya bagaimana, di wilayah daratnya bagaimana, di ruang angkasa atau di ruang udaranya juga bagaimana. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini yang dapat kita perhatikan. Nah, sekarang kita tadi sudah membahas mengenai tentang batasan di laut, batasan-batasan di udara. Nah, sekarang kita lihat real di lapangannya, bagaimana Indonesia berbatasan. Indonesia berbatasan itu dengan beberapa negara yang ada di sekitar negara Indonesia. Kita lihat di bagian batas wilayah bagian utara terlebih dahulu. Di bagian utara yang untuk daratnya, Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Brunei, ya. Adanya ini di Pulau Kalimantan, ya. Di Pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Kemudian di bagian timurnya juga ada Malaysia, dan kemudian mencakup 5 negara, yaitu adanya Malaysia. Untuk di bagian utaranya ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, dan ada Filipina. Kemudian yang kedua, batas wilayah negara Indonesia untuk bagian timur. Untuk bagian timur, ya tadi sudah kita bahas di awal, salah satu perjanjian antara Indonesia dengan Australia mengenai tentang Papua Nugini. Ya, yang jelas bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini terlebih dahulu. Terus kemudian berbatasan langsung dengan perairan Samudra Pasifik. Itu untuk bagian timur. Batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Nah, ini dia bagian selatan, tadi sudah kita bahas juga. Di bagian selatan ternyata ada sebuah negara kecil, yaitu Timur Leste, yang pada dasarnya dahulu Timur Leste adalah merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1999 Timur Leste itu melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdiri sendiri menjadi sebuah negara kecil. Jadi sehingga pada wilayah negara Indonesia bagian selatan kita berbatasan langsung dengan negara baru, yaitu Timur Leste. Terus kemudian juga berbatasan langsung dengan benua Australia. Di situ nanti juga kita berbatasan langsung untuk wilayah yang dipisahkan oleh samudra. Kemudian yang keempat, batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Nah, ini dia bagian paling barat dan paling ujung. Kalau kita biasanya bernyanyi dari Sabang sampai Merauke, inilah dia. Tapi di atas Pulau Sabang masih ada pulau yang terpencil lagi, yaitu Pulau Ronde dan Pulau Nicobar. Di mana Pulau Nicobar ini adalah yang paling terluar, yang mendekati India.
Nah, jadi salah satunya bagian Aceh sana adalah yang terluar, ternyata di bagian Aceh masih bagian Aceh juga ada Pulau Ronde dan Pulau Nicobar. Untuk daratannya dan untuk lautannya kita berbatasan langsung dengan daratan Samudra Hindia, Samudra Hindia, atau nanti kita bertemu lagi dengan negara India. Itu untuk bagian wilayah barat. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tentang batas-batas daratnya di Indonesia dengan negara-negara bersebelahan. Nah, sekarang kita lihat di negara Indonesia berbatasan dengan negara apa saja. Ada banyak negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Salah satunya adalah tadi di bagian paling ujung adanya India, terus kemudian adanya Taiwan, adanya Malaysia, adanya Singapura, kemudian adanya Vietnam, kemudian Filipina, Palau, kemudian Australia, Timor Leste, dan Laut Australia. Nah, itu adalah bagian dari sebuah wilayah-wilayah atau sebuah negara yang berbatasan dengan negara. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contohnya nih. Salah satu contoh perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia yang dibatasi oleh sebuah plat papan nama yang mana disebutkan di situ adalah disitulah batas darat antara Indonesia dengan Malaysia, ya, di Kalimantan Barat dan di Sarawak, Malaysia, di perbatasan dengan darat. Jadi hanya dibatasi dengan menggunakan tapal batas patok ataupun menggunakan sebuah papan nama yang dijaga oleh kedua buah negara. Nah, atau bisa jadi dibatasi dengan sebuah tugu ataupun dibatasi dengan sebuah pintu gerbang yang masing-masingnya nanti akan diperkenalkan dengan lambang negara masing-masing, ya. Jadi antara Indonesia dengan Malaysia yang ada di Kalimantan mungkin bisa seperti kita lihat bersama dengan contoh gambar yang ada. Nah, demikian sampai di sini. Mudah-mudahan materinya sangat bermanfaat untuk kita manfaatkan bersama-sama. Semoga teredukasi, menjadi bahan rujukan kita untuk menjadi yang lebih baik walaupun kita masih tetap selalu belajar di rumah. Banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.